Mega seorang pemimpin yang teguh dalam dua hal. Teguh kepada ideologi, nasionalisme, ajaran Bung Karno, dan juga Pancasila tentu, pasti. Teguh kepada itu untuk berjalan sesuai dengan jalur ideologi itu. Yang kedua, teguh kepada pendirian, kalau sudah diputuskan. Mega orang yang menurut saya sebenarnya punya keunikan tersendiri ya. Ada kehangatan, tapi orangnya juga cukup sentimental juga ya. Tapi pada dasarnya dia adalah seorang yang saya tahu sekali amat teguh dan kokoh mempertahankan prinsip. Dia mengerti rakyat sekarang butuh model, butuh contoh, bukan lain suku agama ras. Ini mungkin maksudkan Bung Karno revolusi belum selesai. Nah kita tuntaskan. Jadi seharusnya itu udah selesai ketika merdeka, persoalan primordialisme ini selesai gitu loh. Tapi tiba-tiba persoalan ini muncul lagi gitu kan. Makanya sekarang memutuskan saya mendampingi Pak Jokowi ini sebenarnya untuk menuntaskan revolusi itu. Makanya bagi saya Bu Megawati seorang negarawan, seorang ibu yang baik. Kita bisa ngobrol banyak hal gitu ya, kita bisa tanya banyak hal. Juga seorang pengat ideologis Bung Karno yang sangat bukan baik dia belajar, dia hidup bersama Bung Karno. Ibu boleh saya nakal sedikit ya Bu, pernah tidak sih Bu bertanya gitu ke Pak Jokowi? Oh saya ini kalau sudah serius sangat serius, karena tidak bisa sembarangan omong dalam hal-hal yang sangkut pautnya itu untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi ya, nah itu juga ajarannya Bung Karno kan. Kiat-kiat Bung Karno yang begitu kamu mengenai bangsa dan negara, kamu harus betul-betul berpikir secara mendalam. Karena nanti itu dampaknya bisa menjadi luar biasa. Nah makanya kan tadi saya bilang banyak banget sih orang kepingin jadi presiden gitu. Ya monggo saja, siapa aja boleh loh. Orang dipikir jadi presiden, saya bayangkannya ya. Orang kali yang karena belum pernah, siapa yang nggak seneng ya tiap jalan siap hormat tua begini terus kan begitu. Belum lagi dikitari oleh apa pengawal sampai saombyo-ombyo gitu. Saombyo-ombyo itu apa ya, banyak rame-rame. Terus semua dapat fasilitas dari negara. Lalu apa ya yang enaknya ya, boleh keluar negeri, biayai, itu biaya negara. Lalu kan kemana saja orang rasanya kalau bisa paling dekat, itu rasanya paling dekat. Tapi siapa tahu nanti terakhir dia yang nyikut. Kan gitu. Makanya kalau enaknya itu begitu. Tapi kan kesananya ini loh, yang mestinya dipikir gitu loh. Benar apa enggak sih yang namanya jadi presiden Republik Indonesia ini itu enak gitu loh. Ya kalau saya ditanya gimana kalau menurut ibu, ya boleh aja coba dulu lah sana kalau mau jadi presiden gitu. Nah nanti baru deh tahu soronnya. Ini biarin didengerin mereka yang mau jadi presiden itu loh. Siapa saja tuh Bu yang ibu lihat yang udah kepengen banget jadi presiden? Ya siapa aja yang wirawiri ya tentunya itu yang kepengen loh. Tadi ibu bilang sekarang banyak sekali orang yang ingin jadi presiden. Kalau saya boleh tanya, kalau Ibu Megawati sendiri, apakah masih ada keinginan itu? Itu rahasia ya. Masih RHS Bu? Oh iya dong. Kalau di surat itu kan waduh yang namanya selotepnya itu kan, amplopnya kan rapet. Oh iya kan, waduh confidential. Kan gitu. Pertimbangan-pertimbangan apa saja yang akan diambil sebelum sampai pada keputusan itu Bu? Ya banyak lah. Ya asal jangan lupa lah,
saya ini manusia unik. Saya bilang gitu pada diri saya, karena bukannya apa, Tuhan memberikan saya sebuah anugerah yang luar biasa. Itu saya hitung-hitung kan, boleh dong hitung. Kalau saya bilang tadi kita membuat namanya anak sebagai titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kan saya ngitung-ngitung dong, karena garis tangan itu pasti ada kan di setiap manusia. Ya saya anak presiden, bapak saya presiden. Terus dengan gonjang-ganjing saya jadi ketua umum sampai hari ini. Tidak apa, saya sekarang paling senior sebagai ketua umum. Boleh bangga sedikit lah. 21 tahun CEO partai yang paling senior. Makanya saya sendiri suka ketawa. Kok nggak terasa ya segitu lama. Dan tidak pakai uang loh menjadikannya. Loh saya sih terserah aja. Makanya saya bilang asal kongresnya berjalan dengan baik. Terserah kamu mau pilih siapa. Karena saya juga bilang duit saya nggak banyak kok. Nah itu saya ketua umum 21 tahun. Lalu gonjang-ganjing lagi waktu 99. Padahal akibat menang 99 mestinya kan semua orang sudah berpikir saya jadi presiden. Enggak juga ya. Jadi wakil presiden kan gitu. Ya jadi terus setelah itu gonjang-ganjing lagi. Saya jadi presiden juga. Artinya apa tuh garis tangan loh. Nah setelah jadi presiden terus enggak jadi disebut mantan presiden. Ya saya terima toh. Ya sudah namanya mantan presiden ya mantan presiden. Tahu-tahu ada undang-undang protokol. Saya terus disebut lagi presiden kelima. Oh saya bilang nggak salah nih naik turun nih kan. Iya dari mantan naik pakai urutan nomor. Sudah dari itu sekarang mulailah orang bertanya-tanya. Terus saya dibilang saya kingmaker. Terus saya bilang saya perempuan loh kok king toh. Queen maker. Ini mestinya kan queen maker. Ya sudahlah mau dikasih gelar ibu bangsa. Terus saya bilang bapak saya aja belum keruan nasibnya dibuat oleh republik ini. Lo saya mau dijadikan ibu bangsa. Ntar dulu lah. Pengalaman saya yang saya bilang tadi naik turun itu betul-betul menjadi apa ya? Suatu hal yang sebenarnya boleh dilihat oleh orang banyak, bahwa jangan sampai mabuk ya. Karena kalau kita sudah merasa suatu kenikmatan, memang biasanya itu mabok loh. Kalau kita tidak punya rem yang kuat, akhirnya kan kita berpikirnya, oh saya yang berkuasa, semua harus mengikuti saya. Akhirnya kan jadi pokoknya. Nah kalau sudah mulai pikiran pokok, nah sudahlah, apa saja bisa dilakukan. Megawati sang penentu, banyak headline, banyak majalah yang membuat headline-nya seperti itu, yang akan menentukan. Ya biarin aja mereka nulis. Karena kan saya tidak butuh itu. Yang saya butuhkan bahwa Indonesia ini bisa ndak dipimpin oleh orang yang memang ditakdirkan. Jadi nggak apa ya, susah ya ngomongnya. Ketika saya ditahan, ndak boleh jadi di mana KLB. Akhirnya toh tetap saja. Ini yang maksudnya saya bercerita, mencoba bercerita. Jangan lupa bahwa kamu tuh punya, ada yang memiliki. Jadi kamu create apa saja sebagai manusia. Ya itulah, create itu kan bisa pikiran baik, ada pikiran buruk. Tapi jangan lupa loh, yang di atas tuh ada, yang lebih daripada kamu. Nah itu kan untuk selalu sadar. Kalau orang Jawa kan selalu bilang apa, waspodo lan eling gitu. Jadi mesti waspada, bukan waspada itu bagaimana. Jadi tahu kita arah hidup kita.
Jadi ya, kalau menurut saya hanya akan melihat apa yang harus saya lakukan untuk bangsa dan negara ini yang memang sangat membutuhkan seorang pemimpin loh. Karena saya tahu pernah berapa kali mengatakan jadi presiden tuh mudah. Kalau ditanya saya kenapa mudah, lo ya bisa secara konstitusional, bisa secara inkonstitusional. Jadi monggo aja mau jalan mana yang diambil. Tapi menjadi pemimpin, Bung Karno itu menjadi pemimpin dulu. Mengapa seluruh rakyat itu bisa bersatu dengan beliau untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia ini? Bukan menjadi presiden dulu. Itu yang saya ingin katakan. Jadi buktikan dulu bahwa kamu tuh pemimpin apa bukan. Untuk itu kan perlu namanya jejak rekam, bukan lihat survei. Saya tahu kalau Pak Jokowi surveinya nggak pernah ada yang bisa nyaingi. Tapi ya saya juga bilang pada beliau, jangan mongkok dulu loh kamu. Karena yang diperlukan Indonesia ini bukan urusan survei tinggi, survei rendah. Bisa enggak kamu jadi pemimpin bagi republik yang besarnya seperti ini loh. Lah itu bagaimana kan? Masa enggak ada ya? Situ kan mata najwa ya. Betul, Bu. Ya kan? Apa tidak ada mata hati ya? Apa kalau pertanyaan terakhir Bu Mega. Jadi kalau mata hati Mega sekarang menggambarkannya apa untuk pemirsa Mata Najwa dimanapun yang menyaksikan dan juga untuk penonton yang saat ini ada? Mata hati Mega sekarang apa yang paling keras bisikan hatinya? Pertanyaan terakhir. Nah, Pertanyaan satu pikirnya ya, aduh. Mikir dulu. Apa ya? Susah. Inginnya saya Indonesia Raya. Indonesia Raya. Terima kasih banyak Megawati Soekarno Putri, terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa malam ini. Boleh kita minta berdiri. Terima kasih banyak Ibu Mega sudah hadir di Mata Najwa. Megawati adalah lembar yang tak terbuka, dikelilingi diam dan hemat kata. Semakin keputusannya dinanti, semakin akhir kata terang biasanya didapati. Orang-orang belajar dari sikapnya lebih banyak dari perkataan dan retorikanya. Cukup lama dia geming membantu, menyindir kekuasaan yang penuh ragu. Visinya tak selalu mudah dimengerti, gagasannya lebur di dalam aksi partai. Megawati hidup di era politik kesaksian, bukan pengumbar jurus pencitraan. Dikala partai ramai-ramai berkoalisi, Megawati sedikit dari yang tak terbeli. Kini keputusan Megawati dinanti. Apakah maju kembali atau mengucap permisi?